dan memuliakan Tuhan lewat kesempatan ini. Saya percaya pertemuan ini tak akan menjadi sia-sia, tapi membuat kita akan bertumbuh di dalam Tuhan. Perkenalkan, saya Beni Wijaya dari Gereja Mawar Syaron Jakarta, dan hari ini saya dengan istri Lianawati, kami dikaruniai 2 orang putra. Putra pertama kami lahir pada saat kami melayani dan menggembalakan di Pontianak, Kalimantan Barat. Lalu putra kedua lahir pada saat kami menggembalakan di Samarinda, Kalimantan Timur. Saat ini kami ada di Jakarta dan Tuhan mempercayakan untuk saya memimpin sebagai kepala departemen yang kami singkat FLC, Family, Life and Counseling. Jadi salam kenal untuk kita semua di tempat ini. Iya, hari ini kita memasuki perjumpaan dengan tema Healing by Grace. Wow, ini tema yang luar biasa sekali ya. Tema yang saya rasa kita punya satu hati dan arah yang sama. Sebab kata healing ini sekarang sudah menurun sekali kualitasnya. Contohnya kalau kita lihat bahkan di generasi ini dipanggil sebagai generasi strawberry. Karena ternyata tidak cukup kuat dengan hal yang wajar di waktu-waktu bagi kita waktu lalu. Orang berkuliah, tugasnya banyak, lalu mereka merasa perlu cuti karena butuh healing. Atau menghadapi situasi persoalan yang sebetulnya masih dalam ranah masuk akal, wajar, tapi mereka tak sanggup dan berkata butuh healing. Jadi kata healing ini menurun sekali. Tapi saya rasa bagi kita semua, pada saat kita berbicara healing by grace, hari ini kita mau mengalami kenyataan tentang apapun jenis healing yang dibutuhkan, firman Tuhan itu menjadi jawaban bagi setiap kita. Nah, nanti saya ingin bersaksi apa yang Tuhan kerjakan bagi kami satu keluarga di momen-momen kami mengikut Tuhan. Tapi sebelumnya sekali lagi bagi saya tema healing ini sangatlah tepat untuk kita perhatikan. Terlebih hari-hari ini kita memasuki momen-momen yang tak jauh dari Jumat Agung dan Paskah. Nah, seringkali berbicara soal Jumat Agung dan Paskah, orang itu hanya berfokus bahwa karya Yesus di kayu salib terbatas pada pengampunan dosa saja. Meskipun pengampunan dosa adalah hal yang tak mungkin manusia bisa lakukan, tak ada siapapun kita yang bisa melakukannya, itu hal-hal yang sangat berharga dan mulia sekali. Tapi ternyata sebetulnya kalau kita mau melihat firman Tuhan, maka ada satu paket yang bukan hanya pengampunan dosa yang Tuhan beri, tetapi juga kesembuhan untuk kita. Kita buka saja di dalam Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai 5. Saya akan bacakan Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Tetapi sesungguhnya, sebenarnya, ini yang dimaksud oleh kitab Yesaya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Jadi kita ternyata pada waktu menjadi orang yang sakit, menjadi orang yang sengsara, punya beban, punya penderitaan, itu tidak hal yang asing di mata Tuhan. Itu sudah diketahui sejak semula dunia ini diciptakan. Tetapi menariknya adalah ayat ini tak berhenti di sana. Dia berkata, kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi dari apa yang Tuhan Yesus derita di kayu salib ternyata mendatangkan keselamatan bagi kita. Tentang iman untuk pengampunan dosa, keselamatan, kehidupan kekal, kita tidak ragu. Tetapi seringkali kita menjadi timpang oleh karena
bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan kita ternyata tidak menjadi firman yang cukup subur bertumbuh di hati. Nah, karena itu untuk setiap kita, ladies, kita perlu sadar bahwa jika satu paket Tuhan beri adalah pengampunan dosa dan kesembuhan, mari kita kembali berpegang di sana. Jika dalam hal pengampunan dosa kita sudah sangat kuat dan hidup di dalamnya, puji Tuhan. Tetapi tidak ada kata terlambat jika kita memulai menanam benih, memelihara benih ini, dan membiarkan benih bertumbuh menjadi sesuatu yang sekuat pengampunan dosa, sekuat kebenaran pengampunan dosa di dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan juga menyembuhkan sakit dan sengsara kita ditebusnya melalui karya salib. Hal ini penting sebab lebih baik mulai bertumbuh sejak saat ini daripada selamanya menjadi sebutir biji sesawi di tangan kita, tapi tak menghasilkan apa-apa. Bukan berarti setelah ini kita mengabaikan tentang berobat atau mengabaikan tentang kedokteran. Saya menemui dan bertemu dengan hamba-hamba Tuhan yang mereka hanya berpegangan kepada satu hal, yaitu Tuhan menyembuhkan melalui iman. Padahal mereka secara kemampuan memungkinkan untuk berobat. Tapi ada yang tidak sedikit yang berjuang sampai akhir, tak mau berobat dan meninggal dunia. Itu keputusan yang dibuat. Kami hamba-hamba Tuhan lain bisa memberi nasihat, masukan, tetapi keputusan tetap yang menjalaninya, yang punya hak untuk melakukannya. Hanya sayang sekali, karena jika itu yang terjadi, bukankah hidup menjadi lebih singkat sebelum waktunya Tuhan panggil, tubuh kita tak kuat untuk menuju waktu yang ditetapkan. Bukankah sayang sekali? Nah, Tuhan tidak anti, bahkan Tuhan memakai dokter dan obat untuk menyembuhkan. Contoh, kalau kita melihat di Alkitab, ada penulis kitab Lukas, penulis kitab Kisah Para Rasul, yaitu seorang dokter, namanya Dokter Lukas. Dari sini kita tahu Tuhan itu menghargai orang dengan profesi dokter. Bahkan Tuhan memakainya untuk menceritakan secara detail bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizatnya. Dan dokter ini ternyata juga Tuhan pakai, terlibat di dalam kesembuhan demi kesembuhan. Saya bukakan contohnya di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-28. Kitab Kisah Rasul pasal yang ke-28 ayat yang ke-8 sampai 9 begini bunyinya. Kisah di Pulau Malta antara Paulus dengan Dokter Lukas ini. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Sakit demam dan disentri. Zaman sekarang tentu berbeda dengan zaman dahulu. Sekarang pengobatan bisa ditemukan di mana-mana lebih mudah. Meskipun sekarang zaman begitu modern, kita tidak tutup mata, masih ada penyakit-penyakit yang tidak bisa diobati dengan maksimal. Apalagi zaman dahulu. Nah, Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa serta menumpangkan tangannya ke atasnya dan menyembuhkan dia. Ayat ke-8 ini kita menemukan kata menyembuhkan dia. Sekarang kita lihat ke ayat yang ke-9. Dan sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Ayat 8 ada kata menyembuhkan, ayat ke-9 ada kata disembuhkan. Dalam versi bahasa dalam versi bahasa Indonesia kita tidak melihat ada perbedaan di sana. Tetapi menyimak bahasa Yunaninya di ayat yang ke-8, pada waktu Paulus menumpangkan tangan berdoa, lalu terjadi kesembuhan, itu menggunakan kata iomai, yaitu pada saat ditumpangi tangan, didoakan, mujizat terjadi secara instan dan kesembuhan lalu bisa diterima.
Sehingga ayah Publius ini mungkin demamnya mulai turun, dia bisa bangkit berdiri dengan segar, bisa beraktivitas karena tubuhnya benar-benar normal. Dari yang instan terjadi kesembuhan ini diketahui oleh orang-orang di Pulau Malta tersebut. Singkat cerita, karena berita tersebar, orang-orang sakit lain di pulau itu berbondong-bondong datang kepada Paulus. Nah, di ayat yang ke-9, orang itu disembuhkan. Kata disembuhkan di ayat yang ke-9 bukan menggunakan kata iomai, tetapi menggunakan kata terapio. Dari kata terapio ini muncul kata terapi dalam versi bahasa Inggris. Artinya kesembuhan tidak terjadi secara instan. Itu yang pertama. Yang kedua, kesembuhan terjadi bukan hanya melalui doa, tetapi pengobatan. Terjadi dua proses ini bersamaan. Jadi kita tahu Tuhan tidak anti dengan profesi dokter, Tuhan tidak anti dengan ilmu-ilmu kedokteran, biologi, farmakologi, kimia, fisika, Tuhan tidak anti. Bahkan kalau kita melihat di Matius pasal ke-9 ayat 12, Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Tuhan Yesus tidak menentang profesi ini. Karena kehendak Tuhan bagi kita adalah hidup dalam kesehatan yang baik. Katakan amin. Saya ulangi, kehendak Tuhan bagi kita adalah hidup dalam kesehatan yang baik. Nah, jika saat ini kita sudah memahami karya Yesus yang utuh itu adalah pengampunan dosa dan kesembuhan di sana, maka kita juga tahu bahwa kehendak Tuhan bukan hanya kita diampuni dosanya, tapi menjadi orang yang hidup dalam kesehatan yang baik. Sekarang bagaimana kita menindaklanjuti secara nyata kebenaran tentang kesembuhan ini? Saya ajak kita bisa melihat di Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. Yakobus pasal yang ke-5 ayat ke-13 mulai, saya akan tuntun sampai kita selesai di ayat yang nanti. Saya bacakan mulai ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Menarik ya, di Yesaya tadi berbicara soal kesengsaraan, di Yakobus disebut spesifik juga menderita. Baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Ayat ke-14, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Nah, dari ayat 13 sampai 15 ini menarik sekali, karena berulang kali, tepatnya 3 kali, Rasul Yakobus berkata, kalau ada seorang, itu berarti begini. Pada saat kita bertemu, meskipun ini secara online, kita ini punya kebutuhan yang berbeda satu dengan yang lain. Hari ini mungkin kita ada yang tak memiliki persoalan yang berarti. Kita menjadi orang yang bisa menikmati hari-hari, bersukacita, dan tak ada persoalan yang terlalu besar. Puji Tuhan. Pada saat itu situasi yang kita hadapi, jangan lupa untuk bersyukur dan memuliakan Tuhan. Karena kita perlu mengingat Tuhan, bukan hanya waktu kita di bawah, tapi pada waktu kita diangkat dalam keadaan yang baik, kita perlu mensyukuri, karena semua adalah rahmat dari Tuhan. Tetapi bukan hanya orang yang bersukacita. Di tengah-tengah kita hari ini mungkin
Ada benar-benar bergumul karena kita menderita. Ada penderitaan yang tidak nyaman, tidak enak dialami dan tak tahu harus bagaimana. Mungkin itu berbicara soal keuangan, bicara soal tekanan, pikiran. Mungkin ada yang stres, ada yang depresi dan tak tahu harus bagaimana menyikapi depresi tersebut. Sebuah survei menyatakan di Indonesia 1 dari 5 orang itu tidak stres, baik dari stres yang kadarnya ringan sampai ke berat. Jadi kalau jumlah kita hari ini berkumpul berapa dibagi 5, disitulah jumlah yang bisa kita temukan masuk dalam kategori sedang stres, minimal begitu, baik ringan sampai ke titik berat. Kita menderita mungkin dalam situasi rumah tangga, kita diperlakukan tak seperti yang kita harapkan, mengalami penganiayaan, mengalami dikecewakan, mengalami rasa terluka karena pengkhianatan dan lain sebagainya. Mungkin terjadi hal-hal yang justru hubungan suami istri harapannya jadi makin mesra, makin baik, tapi justru terintimidasi dan trauma. Mungkin juga hubungannya bukan dengan pasangan, tetapi dengan orang tua atau mertua. Kita mengalami penderitaan. Lebih jauh untuk orang yang sedang menderita, ternyata firman-Nya mengarahkan berdoa, berdoa, berdoa. Yang terakhir ternyata ada kondisi pada saat ini kita bisa menjadi orang yang sakit. Ada pergumulan bukan soal batin tersiksa, batin sengsara, tetapi fisik ini lemah. Kita bergumul dengan keadaan yang sedang dijalani. Untuk yang demikian ternyata didoakan menjadi arahan dari firman. Kita mengetahui bahwa dalam pertemuan ternyata Tuhan melihat pentingnya kepentingan pribadi lepas pribadi. Kepentingan kita masing-masing pribadi itu penting di mata Tuhan. Dan ada 3 situasi kondisi orang, dan setiap kondisinya Tuhan pun melalui Rasul Yakobus memberitahukan arahannya, baiknya bagaimana. Nah, saya bacakan lebih jauh di ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Saya tertarik dengan kata-kata saling mengaku dosamu. Beberapa tahun yang lalu pada saat menggembalakan di Kalimantan, sepulang ibadah hari Minggu, ada pasangan suami istri yang menemui kami. Pada saat bertemu, pasangan tersebut menceritakan apa yang menjadi pergumulan mereka. Kami sudah mengenal pasangan ini, bertahun-tahun mereka menikah, tidak ada harapan yang menjadi kenyataan, di mana mereka mendapatkan keturunan. Hamil, tapi tak sempurna, kemudian dalam perjalanannya gugur. Hamil lagi itu merupakan jangka waktu yang panjang. Mereka bergumul soal keturunan. Menjadi berat bukan hanya pada saat mereka melihat pasangan lain yang baru menikah, kok cepat dikarunia anak, ada momongan. Mereka berharap tapi tak kesampaian, berdoa tak terima jawaban juga. Singkatnya, tantangan dari luar mereka coba atasi. Datang ke pernikahan memang sukacita, tetapi itu juga siap, tanda-tanda siap untuk mereka bahwa tak selamanya sukacita itu akan ada. Akan tiba waktunya begitu mendengar kabar pasangan yang menikah itu hamil atau punya keturunan, itu akan jadi tantangan baru. Lebih dekat lagi, ternyata bukan hanya hal luar, tapi keluarga besar mempertanyakan ada apa dengan kalian, sehingga anak kok tak kunjung tiba, Tuhan karuniakan. Lebih dekat lagi, ternyata yang istri beberapa kali berkata, ya sudah, kamu cari yang lain saja, yang bisa memberi karunia anak kepadamu, yang bisa memberi keturunan kepadamu. Yang suami selalu bergumul dengan hal-hal itu. Sampai suatu kali pada waktu perjumpaan dengan kami, yang suami berkata, Pak,
Siapa tahu ini yang menjadi alasan mengapa kami tidak dikaruniai keturunan sampai hari ini. Lalu mereka melanjutkan ceritanya bahwa mereka itu sudah berpacaran lama, dan ada momen pada saat mereka berpacaran, mereka hampir saja mengambil posisi yaitu seks before married. Sebelum waktunya mereka mau melakukannya. Tapi pada saat menuju ke situ mereka sadar kok ini kita perbuat. Mereka mengambil keputusan untuk stop. Kita berhenti. Jangan lanjutkan. Mereka kembali berbusana lalu melanjutkan kegiatan lainnya. Di depan kami itu yang istri berkata, kok kamu tega ya? Kok kamu tega? Dulu kok seperti itu. Melalui pernyataan kok kamu tega, saya tidak menindaklanjuti dengan bertanya, loh bukannya dilakukan berdua, sama-sama mau? Atau yang kedua, apakah ini ada pemaksaan? Saya tidak melanjutkan ke sana. Tapi hari itu mereka saling mengaku dosa. Terbuka kepada kami selaku hamba Tuhan, dan mereka membereskan satu dengan yang lain. Lalu kami berdoa, dalam damai kami berkati mereka pulang. Selesai acara hari itu, minggu depannya di ibadah minggu, pada saat ada pengkhotbah tamu datang ke gereja, pada waktu itu hamba Tuhan tersebut baru pegang mic, belum mengambil tindakan apa-apa. Beliau membuka matanya lalu melihat kepada pasangan ini lalu berkata, suami istri ya? Oh ya, kami suami istri. Tahun depan Tuhan karuniakan anak. Wow. Anda bisa bayangkan betapa sukacita itu melimpah dalam hati mereka. Dan pada waktu diberikan, semua memberikan tepuk tangan. Hanya nih pertanyaan saya, menurut Anda sekalian, kira-kira Tuhan karuniakan anak betul atau tidak? Apakah tahun depan mereka memiliki anak? Ya, silahkan menebak. Silahkan di chat. Kalau berkata tahun depan mereka punya anak, atau tahun depan mereka tidak memiliki anak. Iya. Di chat atau pakai tangan juga oke. Oke. Iya. Jawabannya semua berkata punya anak ya. Oke, saya lanjutkan ceritanya. Setelah hari itu semua bersukacita, berlanjut beberapa bulan, hamil. Yang wanita hamil, yang istrinya hamil. Kami semua senang. Tapi ternyata berita sukacita berubah menjadi berita yang menyesakkan hati. Karena kehamilan itu gugur lagi. Mereka marah kepada Tuhan, mereka kecewa kepada Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan. Yang saya lihat sebagai hamba Tuhan, itu menjadi koreksi bagi mereka, karena setelah menerima janji, mereka tidak memperhatikan kondisi rahimnya, rahim si istri. Ternyata ada virus. Seandainya itu bisa diatasi lebih awal, tak akan menjadi soal. Tapi puji Tuhan itu begini, Tuhan itu setia. Mereka marah kepada Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan. Tak lagi kami melihat raut sukacita di wajah mereka. Sekian waktu, sekian lama. Sampai akhirnya hamil lagi. Waktu hamil semua sudah tawar. Suami dan istri tawar hati. Apa maksud Tuhan memberi kita berita seperti ini? Kalau toh nanti nggak bisa lahir juga, buat apa? Buat apa? Singkat cerita, pasangan itu menjalani hari demi hari, tak memperdulikan kenyataan bahwa Tuhan itu setia dan menjawab janjinya. Ditambah pada saat mereka ke minggu yang kesekian periksa dokter berkata yang virus doksonya sudah aman, tapi ini ada miom, dengan usiamu yang sudah sekian ini ada resikonya. Mereka marah lagi kepada Tuhan, mereka kecewa lagi kepada Tuhan dan berkata, apa maksud Tuhan? Sudah hamil diambil, lebih baik kami tak terima janji dari awal daripada hari ini dibawa naik dan turun, naik dan turun. Nah, setelah pulang dari dokter, pada waktu-waktu itu di gereja kami, gembala kami, Pastor Philip, memiliki program acara di salah satu stasiun TV namanya Before 30.
Nah, meskipun pasangan ini sudah 40, seingat saya sudah hampir 40 atau 40, pasangan ini tetap mengikutinya. Dan di momen itulah, di before 30 itulah, Pastor Philip berkata, di sini ada pasangan yang sudah 8 tahun mengharapkan anak. Tuhan karuniakan anak. Mereka kaget, itu kami. Sudah 8 tahun ini kan nggak ada anak. Tuhan beri janji, itu kami. Mereka lalu yakin bahwa miung yang membahayakan, yang menakutkan bagi mereka, pasti hilang pada waktu pada waktu mereka periksa lagi untuk kedua kalinya. Dan mereka bersemangat, antusias. Minggu depannya ke dokter lagi, ternyata miomnya tetap sama. Tetap ada, mujizat tidak terjadi. Bahkan dokter menambahkan satu berita buruk lagi. Ini masalahnya bukan hanya miom, tapi yang kedua saya lupa, ada apa dengan rahim tersebut. Jadi dokter menyampaikan realita, faktanya, pasangan ini dari lembah, naik gunung, turun lagi, itu naik turun terus. Dan sekali lagi mereka pulang dalam keadaan hati yang down, terpuruk, dan mengikuti program Before 30 lagi. Di program itu, Pastor Philip menyatakan lagi, di sini ada yang sedang dikarunia anak, dan dalam kandungan mengalami ini dan itu. Jangan takut, Tuhan beserta. Mereka kaget, itu kita lagi loh, kita lagi. Dan itulah yang menjadi titik balik bagi pasangan ini. Mereka berkata, Tuhan itu tidak tinggalkan. Kita yang selama waktu-waktu lain tak setia kepada Tuhan. Yuk kita yakini bersama bahwa ini anak akan lahir dengan sempurna. Tak ada masalah apa-apa. Meskipun ada masalah di rahim, meskipun ada miom. Dan luar biasanya, apa yang mereka yakini Tuhan berkati, Tuhan setia sampai akhir. Anaknya lahir dan mendatangkan sukacita bagi mereka, sempurna, tak kekurangan suatu apapun, semuanya baik. Beberapa bulan yang lalu, keluarga ini telepon saya, anaknya sudah besar sekali, 5-6 tahun kurang lebih usianya. Tuhan itu setia, melalui saling mengampuni, saling mengaku dosa, kuasa Tuhan itu dilepaskan. Kalau saya bisa menambahkan kesaksian, saya bisa tambahkan. Tapi karena waktu saya harus singkatkan untuk kita bisa menyadari begitu banyak jawaban doa Tuhan itu kirim dan diterima oleh orang-orang yang percaya karena dosa itu dibereskan. Tuhan itu menjawab doa, tapi nyaris sampai atau benar-benar sampai itu bergantung kita itu hidup di dalam dosa atau tidak. Nah, lebih jauh bukan berbicara hanya tentang mengaku dosa, tetapi saling mendoakan. Saling mendoakan itu artinya ada timbal balik antara satu dengan yang lain. Antara kita dengan saudara seiman kita ada timbal balik. Ada kemauan untuk saling menguatkan, melayani, karena kita sadar kita itu manusia terbatas. Ada kalanya kita kuat, ada kalanya kita lemah, ada kalanya kita sanggup, ada kalanya nggak mampu. Tapi dalam keadaan kita saling itu menolong, sebab kita tuh fragile sekali. Orang jatuh di kamar mandi, ada yang patah tulang, jatuh di kamar mandi, berpulang ke rumah bapak, itu menunjukkan betapa fragile-nya kita. Kita kena sebuah masalah, kita bisa menjadi orang yang langsung kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Itu menunjukkan betapa fragile-nya kita. Jadi kalau kita hari ini ada di sebuah komunitas, wow, itu luar biasa, perlu kita syukuri. Mari kita bangun komunitas yang sehat. Dan berbicara saling mendoakan ini, saya teringat awal-awal dari Pastor Fuji, gembala kami, itu memulai healing training, melayani kesembuhan satu dengan yang lain. Sebagai waktu itu saya melayani sebagai gembala keluarga-keluarga di Jakarta, dan momen-momen training ada kalanya orang, karena itu baru memulai, saya mendampingi beliau, saya memposisikan diri saya sebagai orang yang mendokumentasikan atau mencatat orang ini sakit apa, sembuh enggak, atau mungkin kalau belum sembuh karena harus dicek ke dokter, perubahan apa yang dialami, ataukah mengalami orang ini belum kelihatan perubahannya atau apa.
Nah, saya mencatat itu sebagaimana gembala kami, Pastor Fuji arahkan. Karena satu hal yang beliau sampaikan bahwa kalau sebuah iman tentang keselamatan itu sudah begitu kuat, timpang sekali dengan kesembuhan, maka yang area kesembuhan itu perlu dibangun, diselaraskan supaya bagian yang Tuhan beri ini juga bertumbuh pula secara seimbang. Karena itu dengan dituliskan, dengan didokumentasikan, dengan disebarkan, iman orang-orang itu bisa dibangun, bisa dikuatkan, sehingga pengharapan yang sudah lama terkubur bisa kembali muncul dan hidup lagi. Nah, itu alasannya waktu itu mulai kami menggemakannya dan kami saling menyaksikannya, dan singkat cerita banyak terjadi kesembuhan. Hari ini kami menyediakan sebuah healing room yang setelah saya ibadah kami buka untuk melayani orang-orang. Ada momen di Central Park kalau orang mencari, oh saya mau ke gereja yang mana? Ke gereja yang kakinya tumbuh itu ya? Yang kakinya tumbuh ya? Oh iya, langsung ditunjukkan ke gereja kami. Karena orang sudah tersebar kabel di mana-mana. Di gereja kami, orang yang kakinya itu bisa beda, entah 5 cm, entah 3 cm, entah 10 cm, itu dalam waktu yang singkat itu tumbuh menjadi seimbang. Orang yang tidur harus di dipan yang dari keras karena faktor perbedaan panjang kaki ini menyebabkan pinggang bermasalah dan lain sebagainya, mulai mereka melepaskan ranjangnya. Kesembuhan mulai terjadi di mana-mana sebelum yang lainnya. Tapi ini yang terus berlanjut di waktu itu sebelum hal-hal yang lain. Tapi poinnya kembali bahwa pada saat kita mengaku dosa di hadapan Tuhan dan membereskan, itulah yang membuat jawaban doa bukan hanya nyaris kita terima, tapi benar kita terima. Yang kedua, kita perlu saling mendoakan. Nah, di sisi yang mendoakan, yang melepaskan berkat, kita perlu memegang ini. Identitas kita adalah orang percaya kepada Yesus. Sudah, itu aja. Peganglah identitas bahwa kita orang percaya Yesus. Alkitab tidak mencatat bahwa orang yang mau mendoakan orang sakit harus berpuasa dulu. Meskipun berpuasa itu baik untuk kita menjaga dan memelihara iman dan bertumbuh di dalam iman. Tidak, kita mencatat juga kalau kita mau mendoakan orang sakit harus berjam-jam berdoa dulu. Meskipun memiliki persekutuan dengan Tuhan itu sangat perlu dan harus. Tapi yang Alkitab catat untuk orang percaya dan identitas itu kita pegang secara sengaja, Markus pasal ke-16 ayat ke-18 berkata, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi sebagai orang percaya, kita meletakkan tangan kita atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari sini saya ingin mengangkat beberapa poin. Yang pertama adalah dedikasi kita pada waktu mendoakan orang sakit adalah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Mengapa kita mendoakan orang sakit? Kita berdedikasi melakukannya karena kita mau taat pada perintah Tuhan. Itu saja. Simple. Kenapa kita mendoakan orang sakit? Karena itu Tuhan perintahkan. Nah, yang kedua, pada saat kita berdoa untuk orang sakit, tetaplah kita percaya goalnya adalah kesembuhan. Goalnya adalah kesembuhan. Tapi bagaimana jika ternyata kita sudah berdoa 1 kali, 2 kali, 3 kali, berkali-kali, bahkan mungkin bukan hanya setengah jam, 1 jam kita berdoa sampai kita lelah, yang kita doakan juga lelah. Karena pada saat kita berdoa, setelah itu kita tanya bagaimana, ada situasi perubahan tidak, ternyata yang bersangkutan berkata belum, dan kita berdoa lagi. Kita kelelahan, yang bersangkutan juga kelelahan. Nah, pada saat itu it's okay untuk kita kita selesai. Tapi itu tidak mengubah identitas kita bahwa kita adalah anak Tuhan. Bagian kita adalah taat pada perintahnya. Yang kedua, mengharapkan kesembuhan itu terjadi. Tetapi jika telah kita taati perintah Tuhan, tidak terjadi yang kita harapkan,
ya sudah, bagian kita ditaat. Jangan kita akhirnya menjadi tergoncang dan berkata, saya dosa apa? Waduh, kalau begini bagaimana? Bisa nggak saya ini mendoakan orang-orang lain setelahnya? Tidak apa-apa. Kita perlu bertumbuh. Saya beri ilustrasi. Kalau kita hari ini di rumah ada asisten rumah tangga, lalu kita memberi perintah kepadanya, ambilkan piring, ambilkan minum, maka orang tersebut menuruti kita, mentaati kita, mudah sekali. Tapi mungkin jika anak kita, apalagi belum terbiasa, belum terlatih, memberi perintah kepada asisten rumah tangga, bisa berpikir, dilakukan nggak ya? Dilakukan nggak ya? Akhirnya dia berkata, Mbak atau Bu, Bibi, tolong ambilkan piring dong. Pada saat mengutarakan yang pertama kali mungkin tidak cukup pede, nada bicaranya tidak mantap. Tapi pada saat itu dilakukan, kok terjadi, kok ditaati, maka itu akan membangun kepercayaan diri anak-anak kita untuk melanjutkan lain waktu untuk minta tolong pada bibi tersebut. Demikian juga kepada kita. Pada saat kita tak pernah memerintah sesuatu, sakit penyakit atau kesembuhan, bagi kita mungkin buka mulut saja susah, doanya gimana dan lain sebagainya. Kalau tidak terjadi bagaimana? Kenapa? Mungkin di area ini seperti yang saya katakan, kita masih timpang. Di area keyakinan akan keselamatan kita sangat dewasa, kita sangat matang. Tetapi di area kesembuhan kita masih kanak-kanak. Jangan takut untuk melatih, untuk kita bertumbuh di area tersebut. Nah, ayat yang ke-17 dikatakan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Elia pun berdoa dan sungguh-sungguh, artinya meyakinkan kepada dirinya, dia memperteguh identitasnya bahwa apa yang dia lakukan itu Tuhan dengar. Saya akhiri sharing firman Tuhan ini sebelum kita nanti masuk ke langkah gimana mulai mempraktekannya. 2016, tahun 2016, tepatnya tanggal 16 Agustus, saya dengan istri kami pulang kantor kurang lebih jam 5. Waktu itu posisi kami masih di Samarinda, dan karena agak lelah, maka kami memutuskan sebelum pulang kita keliling kota. Akhirnya kok keliling kota tak menjadi melegakan apa-apa ya. Ya sudah deh, kita pulang saja. Kami pulang ke rumah, pukul 6:30 istri saya mengeluh mengenai kondisi matanya kok tidak nyaman, dan saya berpikir, oh ini mungkin kelelahan. Hari-hari ini kita sangat padat, kamu kelelahan, mungkin kamu istirahat dulu saja, saya urus anak-anak dan saya mengurus. Sampai pukul 8:30 malam, kok istri saya tiba-tiba bangun dan mengeluh yang sama. Saya berkata, oke, kalau gitu kita ke dokter saja. Saya mempersiapkan istri saya, kemudian kami mau berangkat ke dokter. Pada saat mau berangkat itu istri saya kondisinya semakin lemah. Dari lantai 2 ke lantai 1 semakin lemah. Di depan pintu keluar tiba-tiba tumpah begitu banyak. Saya tidak pernah melihat istri saya tumpahnya begitu banyak. Jadi saya menopang istri saya, anak kecil saya yang nomor 2 saya gendong, anak yang nomor 1 sudah bisa jalan sendiri. Cukup bingung pada waktu itu. Tapi karena kami menghubungi rekan-rekan yang bisa menolong kami untuk ke rumah sakit, rekan-rekan sudah datang, saya urus anak saya titipkan anak saya titipkan istri saya untuk masuk mobil dulu, saya beresin tumpah-tumpahannya. Kami pergi ke dokter. Malam itu kami terpaksa menginap dan tidak ada apa-apa yang kami bisa temukan sebagai jawaban. Kenapa ini? Sampai besoknya pada waktu dicek, dokter berkata ini ada infeksi otak. Karena ada infeksi otak, maka harus penanganan lebih ekstra, masuk ICU. Dan di ICU inilah ditangani, dicari tahu penyebabnya, tidak ketahuan.
Ini bukan meningitis, jadi tidak menular, tapi disarankan lebih baik ke kota besar supaya bisa dengan perlengkapan yang lebih baik, penanganan juga lebih oke. Untuk saya mengeluarkan istri saya dari rumah sakit itu tak mudah karena dari pihak dokter anestesi menyampaikan ini resikonya terlalu besar, ini nyawa taruhannya membawa pasien ini dari Samarinda ke Balikpapan karena perjalanannya panjang, ada masalah di otak dan perjalanan itu jalannya berkelok-kelok. Taruhannya nyawa. Kalau Bapak mau keluarkan istri Bapak, boleh. Tapi perlu didampingi 2 orang. 1 orang per hari 20 juta. Jadi ini 2 hari total 80 juta. Karena 80 juta, siapkan dulu. Bagi saya dana dari mana itu semua. Tapi singkat cerita Tuhan tolong, kami akhirnya bertemu dengan tim evakuasi. Akhirnya kami bayar biayanya cuma 1,5 juta dan perjalanan 3 jam yang kami harus jalani dari Samarinda ke Balikpapan untuk masuk ICU di Balikpapan lalu berlanjut ke ICU Surabaya. Di Balikpapan, perjalanan Samarinda Balikpapan yang semula harus darat 3 jam, Tuhan berkati, ada kasih karunia Tuhan, akhirnya kami naik pesawat 30 menit saja dan tiba di Balikpapan. Di Balikpapan kami menginap semalam, setelah itu lanjut ke Surabaya. Di Surabaya dicek, diminta menunggu dulu untuk MRI. Usaha MRI pertama tidak berhasil oleh karena istri saya banyak gerak. Jadi dari ICU kami berpindah ke ICU yang satu, ICU yang lain, dan dalam kondisi tak sadarkan diri. Setelah gagal MRI yang pertama, ditunggu waktu lanjut MRI yang kedua, usaha yang kedua, dan berhasil. Di usaha kedua itu diketahuilah ada tumor batang otak, ukurannya 4 cm. Dokter bertanya, ini penyebabnya apa? Apakah tidak ada tanda-tanda? Sehingga kok tiba-tiba sudah begini? Saya berkata nggak ada keluhan apa-apa selama ini. Oke, dokter berkata pilihannya ada 2. Yang pertama, kamu biarkan pasanganmu ini begini seumur hidup, terbaring tidak bisa apa-apa, atau diambil tindakan. Tindakannya melalui penyinaran atau melalui operasi. Karena ini adalah operasi di area batang otak, maka siaplah kalau berhasil mengangkat tumornya, kemungkinan kecacatannya sangat besar. Karena di batang otak itulah semua syaraf itu lewat. Kalau itu kekurangan maka istimewa kita di saraf telinga tidak akan bisa mendengar, tergantung syaraf apa yang kena. Dan saya sudah melihat itu sebelum periksa di Surabaya, istri saya di tengah kondisi semua AC menyala panas sekali. Wah, ini yang dimaksud ini. Ini syaraf bagian yang pengaturan suhu dan lain sebagainya. Singkat cerita, hari itu saya ditanya oleh pemimpin, apa yang jadi keputusanmu? Saya berkata, saya tidak bisa biarkan istri saya begini, saya ambil resikonya untuk dioperasi. Kami berangkat akhirnya ke Jakarta. Di Jakarta akhirnya di MRI yang pertama, dokter berkata, oke, MRI yang pertama sudah keluar hasilnya, tapi kita tunggu dulu MRI yang kedua, karena ada perubahan. Ini kelihatannya bukan mengarah ke tumor. Singkat cerita, setelah MRI yang kedua, barangnya hilang, tumornya hilang. Berubah menjadi stroke batang otak. Tetap berat. Yang menjadi stres bagi saya adalah setelah dicari oleh dokter, apa yang jadi penyebabnya, semuanya nihil. Istri saya keluar dari rumah sakit, sudah tidak di ICU lagi, kurang lebih 1 bulan kami pontang-panting dari satu kota ke kota yang lain dan berpisah dengan anak-anak. Anak-anak harus dipegang oleh jemaat satu, pindah ke jemaat yang lain, dan mereka ikut ke Surabaya, akhirnya dijemput oleh mertua dan mama saya. Semuanya dalam kondisi yang kacau, tapi Tuhan jagai. Setelah vonis itu keluar, yang pertama ada satu rekan yang berkata, Pak Beni, saya dapat firman Tuhan, istrimu tidak akan meninggal. Saya pegang itu. Karena banyak yang terkena stroke batang otak meninggal. Yang kedua, pada waktu meninggalkan rumah sakit, dokter berkata tidak ada pantangan apa-apa ya, karena tidak ada penyakitnya, penyebabnya apa-apa. Latihan aja fisioterapi. Dan kami jalani itu. Kalau stroke setengah, mati atau layu setengah, maka setengahnya normal. Istri saya bukan setengah yang layu, bukan setengah normal. Dua-duanya layu semua. Mata menjadi juling,
mulut menjadi nggak bisa berbicara, bukan hanya perot, tapi sama sekali nggak bisa bicara, telinga nggak terlalu banyak efektif, semua nggak bisa gerak, nggak bisa apapun. Sampai Tuhan tolong, akhirnya tangan kanan mulai bisa bergerak pelan-pelan, saya print huruf A, B, C, D sampai Z, komunikasi saya dengan istri dengan tunjuk huruf. Bingung juga ini ngomong apa, tapi akhirnya mulai terbiasa. Orang berkata, Pak, bagaimana perkembangan istri? Karena orang ini bercerita, dia punya rekan yang sudah 8 tahun, stroke batang otak, masih terbaring di tempat tidur. Seperti orang yang buka mata, nggak bisa apa-apa, dan dirawat saja. Istri saya dari pakai NGT, tidak sengaja lepas NGT, pagi-pagi jam 4 saya ke rumah, saya cari NGT yang pasang yang baru dan sebagainya. Tuhan tolong semua. Sampai akhirnya ini kami memasuki tahun yang ke-6, istri saya jauh progresnya. Berbicara masih susah, tapi saya dan anak-anak jauh lebih paham. Orang luar baru kenal, sesekali mereka akan lebih paham dan bisa berbicara, meskipun ngotot istri saya untuk berbicara. Untuk berjalan, belum sampai berjalan dengan lancar, tapi mulai bisa. Tangan kiri tak terlalu kuat, tapi mulai bisa kuat. Mulai bisa sedikit-sedikit gerak. Kaki kiri juga. Mata tak sepenuhnya normal, tapi mulai bisa bergerak sampai ke arah serong. Mulut semuanya tak kelihatan sebagai orang yang sakit kalau dilihat sekilas. Tapi sampai ke titik ini 6 tahun, hampir 6 tahun, saya melewati waktu bersama istri dan anak-anak, merawat mereka sendiri dengan kekuatan Tuhan. Dan hari ini saya bisa bersaksi bahwa kasih karunia-Nya itu menolong kita melewati penderitaan atau kesengsaraan, bahkan kesembuhan pun dialami. Terapis itu banyak yang geleng-geleng dan tidak percaya. Kok bisa sampai seprogres ini? Kok bisa sampai semaju ini? Karena nyatanya tidak sedikit yang stuck dan berhenti. Perjuangan kami belum berakhir, tapi sampai hari ini, meskipun kami melewati lembah dan gunung, kami tahu satu perkara, hidup di dalam Tuhan itu bisa punya banyak kondisi dan kepentingan. Penderitaankah, sakitkah, sukacitakah, dalam semuanya Tuhan itu hadir dan beri kekuatan atau ikut bersama kita dalam sukacita. Hari ini kita telah mendengarkan firman dan kita akan mengambil waktu sejenak untuk bisa mulai kira-kira apa yang kita bisa lakukan. Nah, minggu yang lalu saya ada di Setukpa Sukabumi untuk melayani beberapa ibadah di Sekolah Perwira Polri, dan saya rasa tidak kebetulan hari itu maupun hari ini Tuhan gerakkan yang sama untuk saling mendoakan. Bedanya waktu itu onsite bukan online. Waktu itu ada Polwan, ada Polri yang notabene mereka tidak semuanya tuh kelihatannya rohani, tapi mereka belajar melayani. Ada orang yang sinus disembuhkan, ada orang yang kakinya kalau berjalan setelah latihan itu selalu berbunyi, akhirnya Tuhan jamah, lututnya menjadi pulih dan lain sebagainya. Orang-orang biasa. Tapi yang sama-sama seperti Elia, kita itu orang percaya. Karena itu saya ingin kita bisa prakteknya begini. Yang pertama, karena kita ini keterbatasan secara lokasi jarak, saya ingin kita prakteknya nanti begini. Kalau rekan-rekan semua ada area yang sakit, silakan tumpang tangan di area tersebut yang sakit. Nah, setelah sakit ditumpang tangan, rileks aja. Karena bagian kita pada waktu melakukannya adalah taat pada perintah Tuhan. Itu yang jadi pegangan kita. Pada saat area tersebut kita sakit, coba dulu, karena saya tak tahu, tapi rekan-rekan bisa mencoba untuk misal kalau untuk perlu cek ke dokter, silakan cek dokter. Itu enggak serta-merta kita bisa bilang bagaimana. Tapi minimal kalau ada perubahan, itu bisa menjadi sesuatu yang rekan-rekan pegang, Tuhan melakukannya. Karena ada orang yang kita layani, doakan,
seperti biasa, nggak terjadi apa-apa. Waktu perjalanan pulang dia kerasa ada yang hangat, tapi ternyata dari kehangatan itu waktu periksa ke dokter, Tuhan angkat benjolan di tubuhnya. Jadi beragam ceritanya. Nah, di area tersebut apa yang semula tak bisa dilakukan, nanti setelah didoakan silahkan melakukannya. Coba dites. Ya, misalnya tangan di pundak, lengan ini nggak bisa digerakkan. Kalau digerakkan sakit, it's okay. Ya, kemarin di hari Minggu ada yang saking parahnya sinus, kalau tunduk itu pusing kali. Nah, setelah mereka berdoa, dia coba tunduk sendiri berulang kali dan ternyata tidak sama sekali rasa pusing lagi. Nah, jadi yang pertama, relax aja, sentuh bagian rekan-rekan yang sakit, lalu mulai bukan berdoa kepada Tuhan. Tuhan sembuhkan saya, bukan. Karena Tuhan sudah memberikan itu di kayu salib untuk kita. Sekarang waktunya kita yang berkata kepada sakit kita. Nah, karena rekan-rekan yang paling tahu, ladies di sini paling tahu sakitnya bagaimana, itulah yang diberi perintah. Jangan diajak ngobrol ataupun diberitahu, tapi diperintahkan. Misalnya dalam nama Yesus, luka memar di punggung, aku perintahkan jadi sembuh. Jadi radang jadi normal, radang jadi meredak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kita tidak usah tutup mata, nggak apa-apa, buka mata saja pada waktu mempraktekannya dan kita perintahkan. Jadi yang pertama relax, yang kedua tumpang tangan, yang ketiga diberi perintah. Perintah yang pertama untuk mengusir sakit penyakitnya, benjolannya, nyerinya, saraf yang terjepit. Kita atasi dulu dengan perintah tersebut untuk sakit kita. Nah, perintah yang kedua adalah melepaskan kesembuhan. Melepaskan dan memerintahkan kesembuhan. Jadilah normal, jadilah sehat, jadilah sempurna. Jadilah tubuh sel-sel yang baru dan lain sebagainya. Itu yang kita perintahkan. Setelah perintahkan, beri waktu. Jangan langsung dilepas, beri waktu dulu. Beri waktu. Kenapa? Karena kita mau mengambil waktu juga mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Oke. Dan beri waktu beberapa saat, coba dites lagi. Apakah sudah membaik atau belum? Kalau itu ada perubahan meskipun kecil, lanjutkan lagi. Yang kedua kali, ketiga kali. Nah, kalau rekan-rekan kemarin di Polri ada yang 3 kali berdoa, tapi singkat-singkat kan, doanya singkat-singkat, nggak panjang-panjang, enggak. Ya seperti yang tadi saya contohkan kepada rekan-rekan, perintahkan sakitnya dan berkata tidak hanya sembuh secara sementara atau bagian tertentu, tapi sembuh normal dalam nama Yesus. Mereka perintahkan. Nah, jika itu sudah dilakukan, melepaskan berkat, percaya saja. Bagaimana kalau hari ini tak terjadi apa-apa? Pelihara dan bertumbuhlah di area iman kesembuhan ini. Jadi itu yang akan disebut sebagai merawat benih, menjaga pertumbuhan. Kalau tidak, itulah yang akan diambil oleh si jahat. Karena benihnya belum tumbuh, apalagi tumbuh kuat. Mungkinkah itu benih hari ini sedang jatuh di tanah? Karena kita baru mendengar dan mempraktekkan kok tak terjadi apa-apa. Jadi jika Tuhan itu berjanji bukan hanya mati di kayu salib untuk kita, tapi bangkit. Banyak orang janji mati dan benar-benar mati. Tapi orang yang janji mati sehebat apapun orangnya, tidak ada yang pernah bangkit. Bangkit dari antara orang mati itu sulit. Tapi yang sulit pun, yang tidak masuk akal, yang mustahil, Tuhan bisa genapi bagi kita. Jika Tuhan Yesus telah bangkit bagi kita, bagian kita bertumbuh dalam percaya. Setelah itu selesai, nanti saya yang akan menutup dengan berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan yang sedang dihadapi. Oke, kita akan praktek bersama-sama ya. Oke, sebelum saya berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan khusus yang ladies di tempat ini sedang hadapi, tapi
1, 2, 3 menit ini, beberapa menit ini, yuk kalau ada area-area yang sakit bisa ditumpangi tangan dan dengan rileks mulai dikatakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nah, jika ada